Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan perusahaan asal Cina akan menjadi salah satu calon investor yang berminat membangun pabrik panel surya atau solar panel di Indonesia. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa sudah ada calon investor yang tertarik dalam menyediakan salah satu bahan dalam pembuatan panel surya yakni kacanya. Perusahaan tersebut pun sudah mendatangi Kementerian ESDM dan membicarakan rencana pembangunan pabrik panel surya di Indonesia. Sebagian besar kaca kita sudah ada sebetulnya. Kan kalau panel itu di bawahnya ada kaca, kacanya dua, bawah sama atas. Yang ini pun Pak Menteri sudah terima salah satu calon investor yang ingin membangun yang ada di Bangka Belitung. Ungkap Dadan saat ditemui di kantor Kementerian ESDM Kamis 16 Maret. Dia menyebut calon investor tersebut adalah perusahaan asal Cina yakni Xinyi Solar Holding. Dadan juga menyebutkan permintaan listrik dari sumber energi surya di Indonesia sudah cukup besar. Bahkan ada juga permintaan dari luar negeri yakni Singapura. Dia pun menyebut pemerintah Singapura sudah mengajukan impor listrik berbasis energi baru terbarukan dari Indonesia. Adapun salah satu sumber EBT tersebut yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Sesuai titah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah Indonesia akan menyetujui ekspor listrik ke Singapura asalkan industri panel surya terlebih dahulu dikembangkan di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah kini juga tengah mendorong pembangunan panel surya di tanah air. Indonesia demand-nya besar untuk EBT, kan sumber dayanya besar, masyarakat juga banyak. Ada potensi juga untuk ekspor ke luar di ASEAN. Kan ini ada nih termasuk ke Singapura. Nah, sekarang kita dorong supaya pabriknya ada di sini, pabrik panel yang paling gampang. Tambahnya. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan energi Indonesia juga tengah menggandeng beberapa pabrikan manufaktur PV dan baterai, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hal ini ditujukan untuk membangun industri rantai pasok panel surya atau solar photovoltaik dan sistem penyimpanan energi baterai di Indonesia. Perusahaan energi RI tersebut antara lain PT Adaro Clean Energy Indonesia, PT Medco Power Indonesia, dan PT Energi Baru TBS. Ketiga perusahaan energi RI ini menandatangani MOU dengan pabrik manufaktur PV dan baterai dari dalam dan luar negeri. Antara lain PT Utomo Juragan Atap Surya Indonesia, Longi Solar Teknologi CO Ltd, Jiangsu Serapin Solar System CO Ltd, Zanshan PV Tech CO Ltd, Sungrow Power Supply CO Ltd, PT Huawei Tech Investment, dan Rep Batero Energi CO Ltd. Perlu diketahui mengacu data Kementerian ESDM pada 2021, potensi energi surya di Indonesia tak main-main jumlahnya, yakni mencapai 207,8 gigawatt. Maka tak salah bila energi surya ini disebut sebagai salah satu harta karun energi RI. Sedangkan sepanjang tahun 2022 lalu, kapasitas pembangkit EBT bertambah sebesar 1.004 MW. Dengan demikian, kapasitas pembangkit EBT secara nasional secara total telah mencapai 12.535 MW. Nah, dari 12.535 MW tersebut diantaranya berasal dari pembangkit listrik tenaga surya sebesar 250 MW peak. Artinya, kapasitas PLTS baru 2% dari total kapasitas pembangkit berbasis energi baru terbarukan. Bila dibandingkan dengan potensinya yang mencapai 207,8 MW, artinya pemanfaatan energi surya untuk menjadi sumber energi listrik masih di bawah 1%, tepatnya 0,12%. Meski hingga saat ini pemanfaatannya masih rendah, namun pemerintah meyakini pemanfaatan PLTS ke depannya akan semakin berkembang, terutama melalui pembangunan industri panel surya di dalam negeri. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.